Masih ingat aku kan? Iya, ini aku Exi. Sekarang aku mau cerita tentang Keleani yang berhasil kami tangani skoliosisnya. Yuk dengar kisahnya. Halo, aku Vivian. Aku mama dari Keleani, aku usia 13 tahun. Aku pernah menderita skoliosis. Jadi Keilani itu kemarin kita diagnosa dengan skoliosis berat ya. Jadi waktu ketemu saya sudutnya itu udah 160 derajat. 160 derajat itu udah kategori yang berat banget gitu. Nah biasanya sih kalau di atas 100 derajat kita udah bilang ini berat nih. Bahkan ada yang bilang di atas 90 derajat udah berat. Jadi kalau untuk kasus 160 derajat itu sebenarnya nggak ada pilihan lain selain kita operasi. Nah, cuman memang kalau operasi pada 160 derajat itu resikonya berat banget. Nah, sebenarnya sih ketika si Keilani datang ya, ini jadi sempat bertanya juga kita, sanggup nggak sih kita menangani kasus seberat ini? Karena jujur saya waktu itu juga sampaikan ke ibunya Keilani, ini adalah kasus skoliosis paling berat sudutnya yang pernah saya tangani. Nah, waktu itu saya sempat bicara juga dengan teman-teman tim Gatam Institute tentang operasi yang akan kita lakukan ini. Nah, akhirnya kita sampaikan bahwa ya mudah-mudahan dengan teknologi yang kita punyai saat ini, dengan teknologi robotik, dengan teknologi OAM, kita sanggup menangani itu. Oke, saya tahu skoliosis itu umur 6 menjelang 7 tahun. Awalnya saya ke dokter anak, lalu dokter anak menyarankan saya untuk ke dokter ortopedi. Nah, waktu saya ke dokter ortopedi, baru saya tahu kalau Keleani itu skoliosis. Saat dilakukan X-ray, sudah 40 derajat. Secara fisik dia nggak ada masalah saat itu, makanya kami tidak tahu kalau dia ada masalah dengan tulang. Oh, di EK saya ke dokter pedi. Saat saya ke dokter pedi, kondisi tulangnya sudah agak parah, benar. Karena pandemi, saya tidak ke dokter hampir 2 tahun. Jadi pas saya ke dokter pedi itu setelah masa pandemi agak reda, saya pergi ke dokter pedi dan di situ derajatnya sudah tinggi sekali. Terakhir saya ronsen itu 160 X-ray. Betul. Selama saya mengunjungi beberapa dokter di Jakarta, saya merasa dokter pedi yang paling komunikatif, sangat membantu kami sebagai orang tua. Dia menjelaskan ke kita apa yang akan terjadi bila kita operasi ataupun tidak. Jadi resikonya saat operasi dia sebutkan. Kalaupun kita tidak bersedia operasi, dia juga sebutkan apa resikonya. Jadi menurut saya sangat membantu kami sebagai orang tua ya untuk mengambil keputusan. Tinggi badan bertambah 15 cm setelah operasi. Derajatnya pun terkoreksi lumayan banyak, dari 160 menjadi 57 derajat. Kondisinya sudah baik ya menurut saya, sudah bisa beraktivitas walaupun masih terbatas, tapi sudah normal, bisa pergi sekolah, bisa ke sekolah naik motor gitu, sudah oke, sudah bisa. Sebelum operasi teman-teman aku ada ngirimin paket support lewat video call. Terus habis operasi mereka datang ke rumah, satu kelas sampai rumahku penuh. Tambah tinggi
Pas awal-awal habis operasinya ada pegalnya. Semingguan. Pas pulang ke rumah aku merasanya udah nggak pegal lagi. Udah lebih enak. Jadi buat orang tua yang punya anak perempuan khususnya nih, lebih perhatiin aja punggungnya, badannya, apakah terlihat tinggi sebelah bahunya atau punggungnya terasa menonjol di satu sisi gitu. Mesti segera ke dokter, tanyakan. Jangan takut. Justru menurut saya kalau kita udah tahu, kita bisa cegah supaya dia nggak bertambah, derajatnya tidak bertambah cepat gitu. Buat kalian yang skoliosis, jangan takut ke dokter. Ikutin saran dokter. Kalau memang harus dioperasi, nggak apa-apa, jalanin aja. Itu aja bisa kok.